Ala kaulin kita ikut pendapat yang mengatakan sholat di atas pesawat tidak sah karena tidak istiqrar. Ada khilaf sih, ada khilaf. Tapi ada ulama yang berpendapat sholat di atas pesawat tidak sah karena dia tidak istiqrar. Apa istiqrar bahasa Indonesia? Tidak menempel ke bumi. Padha karo wong disunggi. Tapi ya, ulama-ulama kontemporer Syekh Mustafa Ahmad Zarqab membolehkan, banyak juga yang mengesahkan. Tapi kan kiblatnya ya apa? Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabab asiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali washabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumis sairi salihin fi darain amin. Wa yubadiru man marra bi fa'itin. Hari ini kita membahas satu pembahasan penting tentang sholat fa'idah. Sholat fa'idah ini sholat yang ditinggalkan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Nanti ada istilahnya bi'udrin atau bighairi udrin. Oke, kita artikan dulu, nanti kita terangkan di papan supaya lebih bisa dipahami ya. Wa yubadiru, dan bercepat-cepat. Man, orang, siapa orang, marro, yang melewatkan, bifaitin, dengan sholat yang ia tinggalkan. Ada di kitab lain itu pakai lam ya, lifaitin sama saja. Bifaitin ada di nuskha lain, lifaitin sama aja. Wujuban, hukumnya wajib. Infata bila udrin, apabila meninggalkannya bukan karena udur. Infata bila udrin, apabila meninggalkannya bukan karena udur. Fayalzamuhul qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha fawron, seketika itu juga. Fayalzamuhul qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha fawron, saat itu juga, seketika itu juga. Qala syekhuna, berkata guru kami. Siapa ini gurunya siapa? Berarti gurunya Imam Zainuddin al-Malibari. Qala syekhuna Ahmad ibnu Hajarin rahimahullahu ta'ala. Ahmad ibn Hajar, semoga Allah merahmatinya. Walladhi dhahara, dan yang tampak. Yang tampak artinya kuat dalilnya. Annahu yalzamuhu, bahwasannya yalzamuhu wajib bagi dia. Dia orang yang meninggalkan sholat itu tadi tanpa udur. Sorfu, untuk mengerahkan. Kita artikan dulu supaya tidak putus-putus. Sorfu, untuk mengerahkan. Jami'i zamanihi, seluruh waktunya. Lil qadha, untuk mengqadha sholat.
Ma ada selain apa? Ma yahtaju li sarfihi, apa-apa yang membutuhkan untuk dikerahkannya, untuk dikerahkan. Fima la budda minhu, dari apa-apa yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu kebutuhan-kebutuhan primer. Fima la budda minhu, dari apa-apa yang tidak bisa ditinggalkan. Minhu darinya. Kebutuhan primer seperti makan, tidur, bekerja, yang dia dengannya mencari uang untuk nafkah. Itu la budda minhu. Wa annahu, dan sesungguhnya, ini hukum berikutnya, wa annahu, dan sesungguhnya yahrumu, diharamkan atas orang yang mempunyai tanggungan sholat tanpa udur, at-tatawwu, untuk melakukan sholat sunnah. At-tatawwu, untuk melakukan sholat sunnah. Intaha. Jadi sekarang sebelum kita ke jauh-jauh, sekarang kita petakan dulu. Ada namanya sholat hadhiroh. Sholat hadhiroh. Sholat apa? Hadhiroh. Sholat yang sekarang waktunya. Sekarang misalnya hadhirohnya apa? Sholat asar. Itu sholat hadhiroh. Ada namanya sholat faitah. Sholat faitah ini sholat yang luput atau ditinggalkan. Faitah. Faitah dibagi jadi dua. Ada yang biudrin, ada yang bighairi udrin. Kalau orang meninggalkan sholat, itu kemungkinannya cuma dua. Karena ada udur, seperti tidur atau lupa, itu udur. Atau dia sengaja, berarti bighairi. Nah tadi yang kita bahas ini karena ikut Imam Ibnu Hajar ya, nanti dia bedakan antara dengan udur tanpa udur dalam kesunahan tertibnya, tapi nanti itu belum sampai ke situ. Berbeda dengan Imam Romli nanti. Tapi oke lah, kita fokus di matan kitabnya saja. Jadi kamu harus paham dulu, sholat yang kita tinggalkan itu kemungkinannya cuma dua. Ada yang sebabnya karena udur, ada yang sebabnya karena tidak ada udur. Oke, ini aja dulu. Kemudian hukumnya apa? Hukum mengkodoknya. Nah, sekarang hukum mengkodoknya. Kalau kita sudah paham, hukum faitanya ini apa? Sekarang hukum kodoknya gimana? Ini aja ya. Hukum kodoknya gimana? Hukum kodoknya gimana? Dipetakan. Kalau yang bighairi udrin, siapa? Ibaratnya baca. Ada yang baca? Ibaratnya yang bila udrin atau bighairi udrin ini wujuban fauriyan. Apa boleh titik-titik penting paham? Wujuban fauriyan. Kamu meninggalkan sholat zuhur tadi siang. Ada orang meninggalkan sholat zuhur tadi siang tanpa udur. Kemudian dia tobat, ya Allah, aku tadi tinggalkan sholat. Maka wajib dia mengkodok sholat itu seketika itu juga. Seketika itu dibedakan kalau biudrin. Biudrin nanti tidak wajib, tapi tidak harus seketika itu. Tidak harus seketika. Kalau digampangkan ghairu fauri. Itu aja. Jadi satu masalah. Terus bagaimana hukumnya kalau orang yang meninggalkan sholat? Lihat dulu. Tinggalkannya ini tanpa udur atau dengan udur. Kalau tanpa udur, maka wajib seketika itu dia untuk langsung
Kalau tidak, kalau ada udur, misalnya ketiduran yang dia tidak sengaja atau lupa, maka nggak wajib langsung. Misalnya, dia tidak sholat zuhur karena ketiduran. Bangun-bangun asar jam 4. Dia boleh mengkodok nanti hari sisa. Kenapa? Karena ada udur. Kamu ingatnya itu setelah asar, maka setelah asar itu wajib di karena tidak ada masalah. Setelah asar sholat kodok itu tidak ada masalah karena sebabnya sabab. Makanya dikatakan wa yubadiru man marra bi fa'itin. Ini hukum satu hukum. Wujuban infata bila udrin fayalzumul qada' fauron. Nah, ini kata-kata fauron tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Kemudian yang kedua ada hukum lagi. Gus, seandainya yang ditinggalkan ini banyak. Ada orang sengaja tidak sholat 1 tahun. Kamu kalikan 5 kali ya 365. Ya kan? Ojo akeh-akeh aja sak tahun kok serem. Misalnya katakanlah 1 bulan dia nggak sholat tanpa udzur. Dia ditinggal pacarnya, patah hati, protes kepada Gusti Allah nggak sholat. 1 bulan dia nggak sholat tanpa udzur. Gara-gara pacarnya dirapi wong. Ya Allah, saya sudah berdoa tetapi doaku tidak kabul-kabul. Mulai hari ini saya nggak sholat sebagai wujud protes saya. 1 bulan dia. Sebelum dinasihati temannya, akhirnya dia tidak sholat 1 bulan. Bulan depannya dia tobat. Ya Allah, ternyata ceweknya yang dikawin orang lain itu ternyata yang dikawinkan itu tidak suka sama perempuan misalnya. Ternyata hombreng misalnya. Akhirnya diceraikan. Wah, berarti masih ada peluang. Akhirnya tobat. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan 1 bulan sholat dengan sengaja tanpa udzur? Maka seluruh waktunya harus dikerahkan untuk mengqadha sholat itu. Seluruh waktunya harus, kecuali dengan hal-hal yang darurat seperti makan, minum, atau bekerja, atau tidur. Selain itu kalau ada waktu kosong, dia wajib untuk membayar hutang sholatnya yang 1 bulan itu tadi ditinggal. Bahkan kata Ibn Hajar, seandainya dia sholat sunnah, hukumnya haram. Ini banyak yang tidak tahu, tapi hukum fikihnya begitu ya. Kalau ada orang masih punya hutang sholat fardu, dia sholat sunnah, hukumnya haram. Ma'asihah, walaupun sholatnya sah, tetapi haram. Ini nanti di ilmu usul fikih dibahas ya. Ada sesuatu yang sah, tetapi haram. Contoh yang gampang, kamu nyuri baju terus kamu buat sholat. Bagaimana hukumnya? Sholatnya sah, tapi haram karena bajunya baju curian. Atau kamu masuk ke rumah orang terus sholat di dalam rumahnya orang tanpa diizinkan. Itu sholatnya sah, tetapi hukumnya haram. Sama dengan ini. Jadi 1 masalah. Jadi 3 masalah. Yang pertama tadi, kalau ketinggalannya, luputnya sholat ini tanpa udzur, maka segera diqadha. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, wajib bagi dia untuk mengerahkan seluruh waktunya kecuali hal-hal yang primer, yang tidak bisa ditinggalkan. Makan, minum, kerja. Selain itu yang ada waktu kosong, dia wajib untuk mengqadha sholat. Karena ditinggalkannya tanpa udzur. Karena ditinggalkannya karena apa? Tanpa udzur. Yang ketiga, seandainya dia sholat sunnah, padahal dia masih punya hutang sholat yang dia tinggalkan tanpa udzur, hukumnya haram. Contoh, Ibat misalnya. Ibat pernah tidak sholat isya? Jangan Ibat ya, abud lah. Ada orang atau bondet, ada orang namanya bondet pernah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur. Kemudian dia mau sholat duha, atau dia mau sholat tahajud.
Atau dia mau sholat rawatib. Bagaimana hukumnya sholat sunnah itu tadi? Hukumnya haram. Kenapa? Dia masih punya utang sholat wajib yang bila udrin. Dia punya faedah sholat bila udrin. Dia punya tanggungan sholat wajib yang dia tinggalkan tanpa udzur. Wallahu a'lam. Muka-muka paham. Jadi ada 3 masalah. Nah, sekarang Gus, kalau yang ada udzurnya seperti ketiduran atau lupa, itu nanti ditafsir juga ya. Ketidurannya itu harus tidak sengaja, lam yata'adda. Nanti kita terangkan. Wa yubadiru bihi, dan mempercepat bihi dengan sholat yang ditinggalkan bifaid. Kembali ke faid. Nadban sunnah, dengan hukum sunnah. Bedanya tadi wujuban, yang ini sunnah. Yang biudrin, yang dengan udur. Infada biudrin, apabila ketinggalannya atau hilangnya atau luputnya sholat itu biudrin karena suatu udur. Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang dia tidak dia tidak melampaui batas bihi dengannya, atau dia tidak menyengaja. Contoh begini, ada orang sholat subuh itu jam 4, dia tidur setengah 4. Mari ndelok drama Korea, mari ngegame Dota atau Mobile Legend, pegel deh. Mari ngono, setengah 4 dia tidur, dan dia yakin kalau seandainya saya tidur pasti luput ini sholat subuhnya. Pasti nanti bangunnya paling cepat jam 8, jam 9. Maka ini tidurnya tidak dianggap udzur. Tidurnya tidak dianggap udzur karena dinamakan yata'adda bihi. Bahkan kalau ragu-ragu pun tetap tidak udzur. Contoh misalnya gini, kamu tidak sholat isya. Kemudian jam 1 kamu mau tidur, belum sholat isya kamu. Kemudian di pikiranmu, nanti sebelum subuh saya bisa bangun apa enggak ya? Ragu masih. Kemudian tetap kamu tidur. Wis, nek tangi ya nggo sholat, nek gak tangi ya wis. Nah. Padahal dia ragu. Ini sama hukumnya sama yang pertama tadi. Termasuk yata'adda bihi, termasuk melampaui batas, dan dianggap bukan udzur. Yang boleh itu kalau yakin tok. Ente sudah punya kebiasaan setiap jam 3 pagi itu pasti bangun, atau mesti ustadz mesti ngebui, ayo bum. Wes yakin. Akhirnya kamu jam 2 tidur, wis gak apa-apa wis, nanti jam 3 ya pasti dibangunin. Yakin kamu ada yang membangunin, atau kamu punya kebiasaan bisa bangun. Kemudian kamu tidur. Ternyata bangunnya jam 8. Wis isya ketinggalan. Subuh ketinggalan. Ini udzur. Kenapa udzur? Karena dia berangkatnya ketika tidur yakin sebelum sholat subuh dia bangun. Alasan? Nah ini makna karena min lam yata'adda bihi, seperti ini mencontohkan udzur. Seperti tidur lam yata'adda bihi, yang dia tidak melampaui batas bihi dengannya. Oke. Nanti kita tulis di papan. Coba hapusin lagi. Iku, arek tekong nih. Kum. Hapusin kum. Tekong Lamongan. Wanisyanin kadalik. Ini agak cepat dikit karena ini sudah mulai isi. Wanisyanin kadalik. Begitu juga lupa. Kadalik itu juga termasuk udzur. Kadalik kembalinya lam yata'adda bihi. Begitu juga lupa, wanisyanin kadalik ai lam yata'adda bihi. Begitu juga lupa yang dia tidak melampaui batas bihi dengannya. Karena lupa itu macam-macam. Ada orang main catur. Main catur itu hukumnya dalam madhab Syafi'i makruh. 3 madhab yang lain mengatakan haram. Tapi wallahu alam, ya andanya Imam Syafi'i hidup zaman sekarang lihat game-game online gimana, wallahu alam.
Zaman dulu satron ya kalau dalam bahasa Arab, libus satron itu yang memakruhkan hanya madhab Syafi'i. Itu pun dengan catatan tidak sampai melalaikan. Madhab-madhab yang lain haram. Dan iyo ular tangga, sudoku, apa mana game online, apa mana apa yang main chip-chip itu apa? Kelinting itu. Wah, ikut chip ono duit Apakah itu dianggap judi? Wallahu alam. Saya tanya orang-orang yang main game itu. Apa? Ya seneng. Padahal ya nggak ada yang berhasil. Paling banter pipuk. Apa? Paling banter apa? Pipuk. Ada orang main kelinting-kelinting itu tajir? Nggak ada. Paling banter pipuk. Jadi lupa juga begitu. Lupa sama hukumnya dengan tidur. Dibagi jadi dua. Ada lupa yang tidak melampaui batas, ada lupa yang melampaui batas. Contoh yang melampaui batas. Kamu main PS. Oh, gak ngurus. Akhirnya sampai lupa. Gak ngerti waktu. Nah ini ya ta'adda bihi, dia melampaui batas. Dianggap utur apa bukan? Enggak. Karena melampaui batas. Main PS. Setengah jam sebelum waktu sholat atau 10 menit sebelum waktu sholat. Mari kata sholat sih. Nanti lanjut setelah sholat. Oke. Enggak, nanti aja. Waktunya Isya ini masih panjang. Main terus. Kalah penasaran kata penasaran. Sampai adzan subuh. Allahu Akbar. Subuh? Nah, pertanyaannya apa ini utur apa enggak? Enggak. Karena ya ta'adda bihi. Karena ini ya ta'adda. Ini daging semua ya. Kamu harus konsentrasi. Kemarin masih ada cerita iki daging tok iki, hukum-hukum tok iki wis. Iki isi tok iki. Nah, sudah paham sampai di sini? Nah, apa? Jadi kalau yang tanpa udzur fauron, wajib dikodok seketika itu juga. Kalau yang biudrin dengan udzur sunnah saja. Sunnah saja. Contoh, kamu meninggalkan sholat duhur karena ketiduran. Saking capeknya ketiduran, padahal kamu yakin itu bisa bangun. Ternyata enggak. Bangun sudah lewat waktunya. Maka setelah asar kamu bangun, ya Allah, saya lupa tadi sholat duhur atau saya ketiduran tadi sholat duhur. Tidak wajib kamu kodok saat itu juga. Tetapi wajibnya wajib muwassa. Wajibnya itu waktunya panjang. Bisa kamu kodok malam atau besok. Tetapi sunnahnya seketika itu juga. Paham? Apa beda nih? Berarti beda nih, ditinggalkan tanpa udzur wajib seketika itu juga. Kalau ada udzurnya sunnah. Understand? Nah, muka-muka paham. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Kalau malu bertanya bisa ditulis di kertas. Tapi saya harap jangan pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan pelajaran ini. Nggak kok ilmu menundukkan wanita. Nggak ada. Hanya masalah faida ini. Sholat yang luput atau ditinggalkan. Permasalahan baru sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa yusannu tartibuhu. Ini masalah baru. Wa yusannu dan disunahkan tartibuhu untuk mengurutkan sholat faidah. Sholat yang ketinggalan. Ada orang tidak sholat 1 hari. 1 hari berarti 5 sholat. Dia tidak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya dia tidak sholat. Atau karena dia perjalanan ke Amerika misalnya ya, naik pesawat. Kamu kalau ke Amerika ke New York berapa? 14 jam atau 22 jam dari sini. Misalnya ya dari Jakarta ke New York naik pesawat. Sudah berganti hari. Sampai ke Amerika sudah berganti hari. Kamu meninggalkan sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Maka disunahkan untuk mengqadha sholat berurutan.
disunahkan untuk mengkodok sholat berurut. Ala kaulin, kita ikut pendapat yang mengatakan sholat di atas pesawat tidak sah karena tidak istiqrar. Ada khilaf sih, ada khilaf. Tapi ada ulama yang berpendapat sholat di atas pesawat tidak sah karena dia tidak istiqrar. Apa istiqrar bahasa Indonesia? Tidak menempel ke bumi. Padha karo wong disunggi. Tapi ya, ulama-ulama kontemporer Syekh Mustafa Ahmad Zarqab membolehkan, banyak juga yang mengesahkan. Tapi kan kiblatnya ya apa? Ya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh. Ada beberapa nanti ada cara-caranya sholat sunnah. Yang kita itu nafilah fis safar itu boleh tidak menghadap kiblat dalam beberapa keadaan. Tapi sholat wajib. Kok pesawatnya goyang titit sekali. Ukurannya menghadap kiblat itu pakai dada kan. Anak-anak om noleng ini dia tetap sah. Kecuali nek nolengnya mbek dodong. Nah, itu sudah batal karena dia sudah tidak menghadap kiblat. Tadi di syurutus shalah ya. Kita sekarang konsen di faidah. Ai alfa itu wa yusannu tartibu dan disunahkan untuk mengurukannya ai alfaid salat-salat yang ditinggalkan itu tadi, yang luput. Fayakdi maka dia mengqadha as-subha salat subuh qabla dhuhri sebelum salat duhur. Wa hakadha dan seterusnya. Duhur sebelum asar, asar sebelum maghrib. Maghrib sebelum isya, urutannya begitu. Tapi ini hanya sunnah. Seandainya kok saya balik-balik boleh, tetapi kamu meninggalkan sunnah. Ada orang meninggalkan 5 sholat, kemudian dia qadhonya isya dulu. Sah sholatnya? Sah. Tetapi dia khilafus sunnah, dia meninggalkan sunnah. Understand? Wa yusannu tartibu. Jadi kamu sudah dapat ilmu. Berarti kalau ada sholat yang kita tinggalkan banyak, hukumnya sunnah diurutkan. Apa? Sunnah diurutkan. Subuh, kemudian duhur, kemudian anu. Dan banyak orang yang bertanya, Gus, apakah kalau kita mengqadha sholat duhur itu harus di waktu duhur? Enggak. Bahkan kalau itu meninggalkannya tadi bila udri langsung. Kamu nggak sholat duhur, ingatnya mari asar. Langsung mari asar kudu sholat. Ini banyak kemarin ada orang tanya-tanya, Gus, kamu kok gak qadha? Iya Gus, yang saya tinggalkan sholat duhur nunggu besok. Sadurunge besok wis mati. Jadi mengqadha sholat duhur tidak harus waktu duhur. Mengqadha sholat asar tidak harus waktu asar. Sepanjang waktu. Nih, contoh ya, dalam mazhab Syafi'i, sholat itu kalau setelah asar sama setelah subuh kan gak boleh kan? Tetapi ini nggak masuk ini, sholat qadha nggak masuk. Ini karena sebabnya sebab mutaqaddim. Sebabnya sudah duluan boleh, sama seperti sholat mayit. Yang nggak boleh itu yang sebabnya mutakhir, nanti itu kita terangkan di sholat sunnah supaya lebih fokus. Jadi kalau ada pertanyaan, Gus, bolehkah saya qadha sholat subuh setelah asar? Boleh. 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 Bahkan wajib kalau meninggalkannya bila udrin. Oh, ya Allah, saya tadi gak sholat subuh. Mari asar topate. Langsung dia. Seketika itu dia langsung sholat. Muka-muka paham ini daging kabeh soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa taqdimuhu ala hadiratin. Nah, ini masalah baru. Dan sunnah juga mendahulukan sholat yang ditinggalkan itu tadi ala hadiratin atas sholat yang ada di waktu itu. Contohnya, kamu tadi ada orang tadi tidak sholat duhur. Kemudian jam 4 bangun, jam 4 sore bangun. Hadirannya apa? Sholat asar. Padahal dia yang ditinggalkan dia sholat duhur. Oke. Kemudian ya Allah aku mang durung sholat duhur.
Sholat duhur kodok sik apa sholat asar sik? Sholat duhur yang kodok sik apa sik? Disunahkan. Tapi nanti ada tafsir ya. Oke dah, kita ikuti ibaratnya dulu deh. Disunahkan dia mendahulukan sholat yang ketinggalan itu dulu daripada sholat yang ada waktunya. Nanti ada catatannya. Kecuali kalau sudah takut mepet maghrib misalnya, maka dia dahulukan sholat yang asarnya. Oke? Ini yang dinamakan wa taqdimu ala khadiratin, dan juga didahulukan ala khadiratin atas sholat hadirah. Sholat hadirah yang waktunya sekarang. Seperti sekarang hadirahnya apa? Asar. La yakhafu, dengan catatan apa? La yakhafu, tidak ditakutkan. Kamu kalau kitabnya agak berbeda, diingatkan saya. Karena cetakannya saya sengaja ambil yang berbeda supaya bisa di-compare. Ini yang cetakan Beirut. Oke. La yakhafu fautaha, tidak ditakutkan fautaha, hilangnya infata biudrin, apabila hilangnya sholat yang faidah tadi karena udur. Ini sekali lagi kalau kita baca I'anatul Talibinnya, ini biudrin ini pendapatnya Ibn Hajar. Imam Romli mengatakan sama, tetap sunnah tartib. Mau biudrin atau bi ghairi udrin, tetap sunnah tartib. Tapi oke lah kita ikut kitab deh, supaya nggak bingung. Ibn Hajar mengatakan, kalau ada sholat fa'idah dan sholat hadirah, mana yang didahulukan? Jawaban. Sholat fa'idah, sholat yang ketinggalan itu. Dengan catatan, yang hadirah tidak sampai keluar waktu. Contoh, ada orang meninggalkan sholat duhur, kemudian jam 4. Dia sholat duhur dulu apa sholat asar? Duhur, karena waktunya masih banyak. Ketika dia sholat duhur, kemudian sholat asar, insya Allah asarnya tidak sampai keluar. Kecuali jam 5:30 kurang 5. Katakanlah jam maghribnya jam 5:30 gitu ya. Ya Allah, tadi belum sholat duhur. Ya jangan sholat duhur, kamu dulukan hadirah. Karena kalau kamu sholat duhur, yang itu faidah, nanti asarnya malah keluar waktu. Understand? Mana yang bingung? Bingung titik gak apa boleh. Bingung itu tandanya berpikir. Kalau saya tanya, kamu gak bingung? Gak bingung, berarti kamu gak mikir. Ulo bingung Gus, alhamdulillah bingung. Berarti kamu mikir, iki apa maksudnya? Gak apa-apa, nanti pelan-pelan insyaallah paham. Tapi di sini dikasih catatan, dikasih koin apa? Infata biudrin, apabila sholat yang ditinggalkan itu karena udur. Nanti kalau nggak udur wajib mendahulukan. Understand? Ini kan sunnah. Hukumnya sunnah mendahulukan sholat yang ditinggalkan daripada sholat yang ada waktunya. Kalau ditinggalkannya karena apa? Udur, ketiduran misalnya. Kalau bi ghairi udrin, kalau tanpa udur, kamu sengaja tidak sholat duhur. Kemudian jam 4 kamu mau sholat asar. Tidak boleh, wajib didahulukan sholat duhurnya. Kenapa? Karena sholat duhurnya tadi bila udrin. Understand? Iki rada bulat-bulat titiknya nih. Iki kalau umpama di gambar ngono ya sini ya gampang aja nih. Tapi nggak apa-apa. Ini latihan memahami ibarat-ibarat fikih. Nanti suwi-suwi pinter juga. Kalau kamu kitab kuning ini sudah kamu pahami ya, kitab-kitab kontemporer kudir. Kadang-kadang yang kalau kita cari kitab yang gampang-gampang, itu nanti memahami yang kitab sulit-sulit susah. Kalau belajar yang sulit, nanti yang gampang itu enteng. Wa in khasya fauta jama'atiha, walaupun, wa innya ini walaupun ya, kamu artikan wa in. Walaupun khasya ditakutkan fauta jama'atiha, hilangnya sholat jamaah hadirah.
Alal mu'tamad, atas menurut pendapat yang mu'tamad. Tetap sunnah mendahulukan sholat faid. Gus, kalau saya sholat kodok dulu, nanti saya nggak sholat jamaah. Gak apa-apa. Sunnahnya memang kamu nggak sholat jamaah. Karena mendahulukan faida yang biudrim. Sunnah. Understand? Nih, kamu nggak sholat duhur. Ada orang nggak sholat duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar qomat. Asar qomat. Sunnahnya itu kamu ikut sholat asar, apa kamu kodok sholat duhur dulu? Kodok. Kalau itu biudrin. Kalau bihoiri udrin malah wajib. Wajib mendahulukan sholat kodok duhur. Nanti setelah ini. Paham apa bingung? Paham. Hubungan progresif ya paham. Wa idza fata bila udrin, kalau luputnya sholat atau hilangnya sholat atau meninggalkannya sholat itu bila udrin tanpa udur, fayajibu maka wajib. Munggah mana levelnya? Fayajibu takdimuhu maka wajib takdimuhu mendahulukan sholat faid alaiha atas hadirah. Ini yang saya contohkan barusan. Kamu tidak sholat duhur dengan sengaja. Kemudian masuk sholat, waktunya sholat asar jam 4 atau setengah 4. Kamu sholat asar dulu apa kodok duhur dulu? Wajib kodok duhur. Wajib kodok duhur. Dengan catatan sama, nanti kalau waktunya tidak hilang. Sama. Oke, terus. Amma adapun idza khafa, apabila takut fautal hadirah, jam pira kira. Cepat deh, saya ngaji jamnya gak keros. Amma dan adapun idza apabila khafa takut fauta lewatnya al hadirah salat hadirah bi an yaqa ba'duha, dengan jatuhnya sebagian salat, wa in dhalla walaupun sedikit, kharijal waqti di luar waktunya, fayalzamuhu maka wajib bagi dia al-bad'u untuk memulai, fayalzamuhu maka wajib bagi dia, tak ulang ya, jaga kecepatan. Amma dan adapun idza apabila khafa ditakutkan fautal hadirah, hilangnya sholat hadirah. Maksudnya hilangnya sholat hadirah itu apa? Bi'an yaqa ba'duha, dengan jatuhnya sebagian sholat hadirah, wa in qalla walaupun sedikit, kharijal waqti di luar waktunya, fayalzamuhu maka hukumnya apa? Fayalzamuhu maka wajib bagi dia bad'u biha, maka wajib memulai dengan sholat hadirah. Sama ini seperti itu tadi. Bedanya yang tadi itu sunnah, yang ini wajib. Jadi ada orang sholat, meninggalkan sholat duhur dengan sengaja, bighairi udrin. Maka dia mau sholat, waktu asar dia mau sholat, mana yang didahulukan? Wajib mendahulukan sholat duhur karena meninggalkannya bighairi udrin. Kecuali seandainya dia memulai dengan sholat duhur yang qadha itu mengeluarkan sholat asar dari waktunya, itu enggak. Maka kalau begitu, maka dimulai dengan asar. Understand? Maka begini yang dinamakan fayalzamul bad'u biha, maka wajib memulai dengan sholat hadirah, yang dalam kasus ini sholat asar. Paham? Sekarang kita petakan. Yusannu tartibul apa? Fawaid. Disunahkan untuk mengurutkan sholat-sholat yang ditinggal. Urutannya subuh, zuhur, asar, seterusnya. Tidak ada masalah, yang Allah kalau paham.
Kemudian permasalahan yang kedua, ainal muqaddam. Mana yang lebih didahulukan? Bainal hadirah wal faidah. Terus sholat qadha itu yang didahulukan duluan apa yang sholat yang punya waktu? Ada kasih jawabannya dilihat dulu. Mana yang lebih didahulukan, sholat hadirah atau sholat faidah? Dilihat dulu. Nanti kan ada yang sunnah, ada yang wajib. Dengan catatan tidak sampai mengeluarkan sholat hadirah dari waktu. Alif. Faidah biudrin. Faidah biudrin. Sholat yang ditinggalkan karena udzur. Hukumnya apa? Hukumnya yusannu takdimuhu. Yusannu takdimuhu. Ada sholat yang kita tinggalkan dengan udzur, karena ketiduran, karena lupa. Sunnah didahulukan dari sholat hadirah. Dengan catatan tidak sampai mengeluarkan sholat hadirah dari waktu. Ya, saya contohkan tadi. Kamu tidak sholat zuhur karena ketiduran. Bangun jam 4. Kamu sholat qadha zuhur dulu apa sholat asar dulu? Sunnahnya qadha dulu. Kecuali kalau sampai maghrib maka asar dulu. Faidah yang kedua, bila udrin wajib wujub takdimuhu. Kamu sengaja gak sholat zuhur. Ayo gak sholat zuhur. Dia pernah gak sholat zuhur, misalnya gak sholat zuhur. Ya, setelah asar kotor. Masih gampang, waktunya masih panjang asar. Bukan hanya sunnah, tetapi wajib dulu kotor sholat zuhur. Bedanya di mana? Di sini, bos. Bedanya yang satu sunnah, yang satu semuanya, dua-duanya dengan catatan apabila tidak sampai mengeluarkan sholat hadirah dari waktu. Benar? Jadi sunnahnya ini dan wajibnya ini dengan catatan tidak sampai mengeluarkan sholat hadirah dari waktu. Wajib sholat walaupun cuma 1 rakaat atau mungkin sebagian rakaat. Anda nempel, ya wes. Kalau saya tadi tidak sholat zuhur, tapi sudah mau maghrib dirinya belum sholat asar sih. Ternyata setelah saya sholat asar pun sudah maghrib. Karena nanti kodoknya setelah itu karena maghrib masih punya waktu. Understand? Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak kedengaran DKI ini, apa? Mic yang berjalan itu. Nanti Progresif TV ditambah duit anggarannya. Itu dia bisa paham ya. Ada masalah tadi lupa kita tidak sebutkan. Kalau pertama kan dengan sholat jamaah, Gus. Tetap didahulukan sholat jamaah apa mendahulukan kodok kamu? Kodok. Tetap didahulukan kodok. Dia itu hanya kena klausul pasal apabila jangan sampai mengeluarkan sholat hadirah dari waktunya. Selain itu, yang kodok didahulukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini masalah baru. Wajibu dan wajib, bukan paham ya? Wajibu dan wajib takdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Nah, sekarang kalau yang didahulukan ada 2 sholat. Yang satu sholat kamu tinggalkan karena udzur, yang satunya tidak karena udzur. Maka yang didahulukan yang mana duluan? Yang tidak ada udzurnya. Yang sengaja kamu tinggalkan nggak ada udzurnya. Atau
muta'addin. Ada udur tapi muta'addin bihi. Maka sama dengan bila udrin. Maka dikatakan wajibu dan wajib. Takdimu, mendahulukan. Ma fata, apa-apa yang lewat dari sholat-sholat itu. Bi ghairi udrin, yang tanpa udur. Ala ma fata bi udrin, dari apa-apa yang ada udurnya. Ibad, meninggalkan dua sholat. Enggak, cok ibad lagi, mang ibad. Apa? Bondet. Nah, insya Allah kalau ibad sholatnya insya Allah ila yaumil qiyamah sampai mati dia insya Allah min muqimis sholat. Ya, kita nggak mencontohkan yang enak, kita contohkan kalau orang kaya kita contohkan ibad nanti. Bojone akeh ibad nanti contohnya. Keliling dunia ibad nanti contohnya. Yang kaya kita contohkan orang lain aja. Ada orang punya dua tanggungan sholat. Yang satu ditinggalkan karena udur, yang satu ditinggalkan tanpa udur. Mana yang didahulukan? Yang tanpa udur dulu. Walaupun urutannya bertolak belakang. Contoh, dia meninggalkan sholat asar tanpa udur. Sebegitu juga meninggalkan sholat duhur dengan udur. Tapi ketika qadha, mana yang didahulukan? Asarnya. Loh kok asarnya Gus? Karena asarnya dia tinggalkan bila udrin. Tanpa udur. Sedangkan duhurnya dia tinggalkan biudrin. Walaupun bertentangan dengan yang tadi wa yusannu tartibu, itu di luar kasus ini. Di luar kasus ini. Kalau pertapakan antara biudrin sama bila udrin, maka bila udrin dikodok duluan. Bila udrin tanpa udur dikodok duluan, baru yang biud. Wa in fuqidat tartibu, walaupun kehilangan kesunahan tartib tadi. Tadi kan disunahkan tartib. Tetapi kalau di dalam kasus ini wa in fuqidat tartib, kenapa? Li'annahu sunnatun, karena hukumnya tartib itu hanya sunnah. Wal bidaru wajibun, sedangkan mendahulukan sholat, mengkodok sholat yang bila udrin hukumnya wajib. Wal bidar, dan bercepat-cepat wajibun. Bercepat-cepat untuk mengkodok sholat yang tanpa udur itu hukumnya wajib. Sedangkan tertibnya hanya sunnah. Wallahu a'lam. Kali titik. Wa yundabu ta'khiru rawatibi anil fawaidi bi udrin, dan disunahkan ta'khiru, mengakhirkan ar-rawatib. Rawatib itu apa rawatib? Rawatib itu sholat qobliyah dan ba'diyah, sampai ngomong. Yang muakkad ada berapa? Ada 10 rakaat yang muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ayat itu dikumpulkan dalam satu bait di Zubat. Atau ada sintani qabla subhi wa tuhuru kada wa ba'dahu wa maghribin summal isya. Itu yang muakkad. Yang tidak muakkad banyak. Ada 2 rakaat sebelum duhur, ada 2 rakaat sebelum ba'da duhur, ada 4 rakaat sebelum asar, ada 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu tidak muakkad. Yang dimaksud muakkad apa? Yang muakkad ini sebagian ulama mengatakan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Sehingga kesunahannya sangat kuat. Yes, gini nih kaiso akeh-akeh yang muakkad itu tadi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Duhur itu sebetulnya qobliyah dan ba'diyahnya 4-4. Cuma yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad. Sebelum duhur, salat 4 rakaat. 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaat sisanya tidak muakkad. Setelah duhur juga begitu. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat sisanya tidak muakkad. Ala kulli hal gini ngomong muakkad tapi gak sembahyang Yohan. Bercuma. Teori. Simpen tidak. Terutama anak-anakku nek kepin suki qabla subuh. Saya lihat banyak masih pon arek pondok iki akeh sing gak qabla subuh.
Nah, kamu jangan salahkan saya kalau nanti hidupmu susah. Nek kepin dadi wong sugih iku sembayang, salat, qobliyah subuh atau sunat al-fajrinya dijaga. Ada hadis Aisyah sahih, hadisnya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nek awakmu gelem salat qobliyah subuh atau sunat al-fajr, insyaallah dadi wong sugih. Nah, wis iku pesugihan yang sesuai dengan syariat. Gak pakai ke Gunung Kawi. Tapi paling males itu. Terus masih ada pondok. Oh, orang yang tahajud. Ngomong adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nuran fi qalbi cek dulu. Wa nuran an yamini. Wa nuran an shimali. Allahumma adini nura wa Allah Akbar bukan tangi kan. Nah, tempat wudhu. Eman. 2 rakaat subuh itu paling utama daripada sholat-sholat sunnah rawatib. Wa yundabu takhiru rawatibi, dan disunahkan takhiru rawatibi, mengakhirkan sholat sunnah rawatib, anil fawaiti, dari sholat-sholat fawaid, sholat-sholat yang dikodok itu tadi. Bi udrin, ini perhatikan, bi udrin, dengan karena udur. Wa yajibu takhiruha, dan wajib mengakhirkan sholat rawatib anil fawaid bi ghairi udrin, dari sholat fawaid bi ghairi udrin tambah udur, sama seperti itu tadi. Nah, bi ghairi udrin itu hukumnya wajib, kalau bi udrin hukumnya apa? Sunnah. Mana yang lebih didahulukan, qobliyah sama sholat qadha? Tetap sholat qadha. Kalau itu karena udur hukumnya sunnah, kalau tidak ada udur hukumnya wajib. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Jangan banyak-banyak pertanyaannya, dan jangan sulit-sulit. Waktunya terbatas. Bagaimana apabila kita sedang sholat fardu terus datangnya adzan sholat berikutnya, apakah sholat tersebut diteruskan? Diteruskan. Tapi nanti apakah itu dihukumi qadha atau ada, itu dilihat dia dapat berapa rakaat. Kalau dapat 1 rakaat dia dihukumi ada nanti. Kayak dalam ilmu usul fikih itu nanti kalau kamu niat qadhaan atau adaan, secara bahasa artinya sama. Hanya istilahnya saja dibedakan. Kalau qadha itu di luar waktu. Kalau ada itu di dalam waktu. Kalau di dalam waktu untuk mengulang namanya nanti mu'adah. Tapi ini jawabannya. Kita ini sholat nih. Sholat duhur. Belum selesai sudah masuk asar. Allahu Akbar. Wis kasih tau, enggak, terusin aja. Statusnya saja nanti kalau kamu enggak dapat 1 rakaat di waktunya duhur, nanti dianggap sholat qadha. Tetapi jangan dibatalkan. Tidak boleh membatalkan sholat fardu. Gus, bagaimana cara melaksanakan sunnah qadha jika yang ditinggalkan lebih dari 1 hari? Ya sama aja, mau 1 tahun kan urutannya itu tadi. Ya per hari. Per hari. Tertibnya itu bukan tertib misalnya 5 hari Gus, berarti subuh 5 kali, terus apa? Duhurnya 5 kali, nah. Ya, tapi kalau begitu juga itu kan sunnah saja. Kalau seandainya begitu juga sah. Ada orang meninggalkan sholat 5 hari. Kemudian dia sholat duhur 5 kali. Asar 5 kali. Ya sah. Nggak apa-apa. Tapi yang itu tadi sesuai waktunya. Misalnya kamu yakin 5 hari. Maka hari pertama ini, hari Minggu ini, hari Ahad saya qadha subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Baru Senin, subuh, asar, ya gitu. Alasan, tapi ini sunnah saja. Mau kamu balik-balik tetap kamu masih penting utangnya kamu bayar. Sunnah saja, tertib itu sunnah saja. Terakhir ini, pas jam 5.
Apabila saya pernah meninggalkan sholat fardu tetapi kemudian saya lupa berapa kali sholat yang saya tinggalkan, bagaimana caranya kodoknya? Dikodok, dikira-kira. Dikira-kira. Makanya kan gini, ini kan hukum fikih. Tadi dikatakan, saya pernah ditanya orang, Gus, saya pernah nakal 7 tahun, saya tidak pernah sholat. Waktu saya pernah jadi ikut sales apa gitu, 7 tahun saya tidak sholat, Gus. Terus saya ini sekarang lagi semangat tobat, Gus. Masa saya nggak boleh sholat duha, nggak boleh apa? Nek Fathul Mu'in jane gak oleh, hukumnya haram. Walaupun sah. Tetapi kalau orang awam ini kita takut gak oleh Pak, sampean gak oleh sholat wis. Akhirnya nggak kodok blas deh. Nah, ini namanya fikih dakwah kita, ya sampean semampunya. Gus, kalau saya cicil gimana? Ya nggak apa-apa daripada nggak sampean cicil blas. Tapi hukumnya tadi kan kita sudah tahu ya. Kalau punya sholat kodok wajib, apalagi apabila ditinggalkan tanpa udzur. Dia hanya dikasih waktu yang wajib-wajib apa? Yang darurat-darurat saja. Contohnya apa? Untuk makan, untuk minum. Selainnya wajib untuk mengkodok. Tetapi gini misalnya 7 tahun orang sholat, 7 tahun orang sholat, 7 tahun orang meninggalkan sholat. Wes kak, sampean saiki kalau nyambut gawe, sampean saiki kalau oleh sholat sunnah kalau insya Allah gak sida kodok malah melayu dari agama. Ya kita terangkan pelan-pelan. Kalau saya itu 7 tahun, setiap sholat saya cicil satu-satu, boleh daripada nggak sama sekali. Oh gak iso Pak, untuk sampean bayar kabeh iki. Akhirnya orang yang tobat itu kehilangan semangat. Kita terangkan hukumnya, fikihnya kita terangkan pelan-pelan. Cuma kemudian kita kasih solusi. Nah sampean kepingin cepet Pak, kalau 7 tahun ya sampean 1 hari sampean kodok 7, setahun sudah lunas. Tetapi hukumnya mestinya sorfu jami'i auqatihi. Dia harus mengerahkan seluruh waktunya untuk mengkodok, kecuali waktu-waktu yang darurat. Understand? Nah, kalau kamu lupa, saya meninggalkan 3 hari atau 2 hari, ambil yang banyak. Sama persis seperti kalau kamu lupa rakaat. Iki oleh 3 apa oleh 2? Berapa berarti? 2, karena yang 2 itu dianggap ya yakin. Saya kemarin itu tidak sholat 3 hari apa-apa. Ini kebalikannya diambil banyak. Karena apa? Karena kita mengambil kemungkinan terburuk. Understand? Saya ini meninggalkan sholat 2 hari apa 3 hari. Diambil yang yakin. Yakin di sini berbeda dengan kasus sholat. Kenapa? Karena dia ada kemungkinan meninggalkan. Maka diambil 3 hari. Karena diambil yang yakin. Dicoba, kami ngomong dicoba sing akeh. Dicoba sing akeh. Kula niki nate mboten sembahyang zuhur, Gus kirakan ping 10 napa ping 20. Nek 30 mboten mungkin. Ya wis berarti 20 iku kodok. Wallahu a'lam. Nah, itu saja. Moga-moga tadi ilmu yang bermanfaat. Yang paling penting kita kita amalkan. Kita amalkan. Jadi jangan meninggalkan sholat. Kalaupun ketinggalan sholat langsung seketika itu juga dikodok. Minimal sunnah kamu. Kalau tanpa udzur malah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.